Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Kami bersama-sama mau belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan menyertai kami, memimpin kami dari awal sampai pada akhirnya. Roh Kudus-Mu tolonglah kami supaya kami boleh mengerti setiap firman yang kami dengar bersama-sama dan boleh kami dapat lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, pasti kamu dan saya pernah melihat kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Baik melihat berita di TV atau mungkin kita pernah menyaksikannya sendiri. Lalu apa yang kita rasakan? Ya, pasti sangat mengerikan. Bahkan kita merasa kesal karena kok ada ya orang yang jahat seperti itu. Seperti pembacaan Alkitab kita hari ini yang diambil dari Zakaria 14 ayat 1 sampai 21. Ayo kita buka Alkitabnya ya yang di rumah dan membacanya. Saya akan menolong membacakan ayat 11. Orang akan menetap di dalamnya sebab penumpasan tidak akan ada lagi dan Yerusalem akan tetap aman. Anak-anak, sepertinya kok kejahatan semakin merajalela, gak ada habis-habisnya. Baik manusia menyakiti manusia, manusia menyakiti binatang atau hewan, manusia merusak alam, anak terhadap orang tua, terhadap saudara, teman, dan masih banyak lagi. Kenapa ya? Sepertinya Tuhan tidak menjawab doa kita. Nah anak-anak, Tuhan pasti yang akan membalaskan semua itu kepada orang yang tidak mau menurut kehendak Tuhan. Tuhan yang akan menghancurkan mereka dengan caranya Tuhan. Anak-anak, bangsa Israel berulang kali dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain. Mereka ditindas, dianiaya, dan kejahatan semakin merajalela. Bangsa Israel merasa Allah yang mereka sembah tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal semua itu Allah tidak meninggalkan bangsa Israel. Tetapi hanya pemikiran bangsa Israel saja bahwa Allah meninggalkan mereka. Allah sudah mengatur semuanya. Allah menolong bangsa Israel. Allah mengalahkan kejahatan dan memberikan kedamaian kepada bangsa Israel. Allah memberikan keadilan bahwa Allah akan menghukum kepada bangsa yang jahat sampai mereka akan bersujud dan menyembah Allah. Contoh, ketika kamu, saya melakukan kejahatan, misalnya kita melawan orang tua, tidak mau diatur, mau-maunya sendiri, Tuhan akan menegur kamu dan saya dengan caranya Tuhan untuk bisa membuat kamu dan saya sadar dan bertobat. Nah anak-anak, bangsa Israel orang berdosa, bangsa Israel juga melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kamu dan saya juga berdosa, tetapi karena kasihnya Allah kepada kamu dan saya, kepada semua orang di dunia ini, kepada bangsa Israel, ya Allah menyuruh anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini meninggalkan kerajaan surga. Dia patuh, taat, tunduk. Dia datang menjadi seorang bayi yang disimpan dalam palungan, yang dibungkus dengan lampin. Nah, di dalam pelayanannya dia ditangkap, dia dihina, disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib. Pada hari ketiga dia bangkit, naik ke surga, hidup kekal selama-lamanya. Semua yang dia lakukan itu untuk menebus dosa kamu dan saya dan semua orang di dunia ini. Kalian tahu siapa dia? Iya, dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah anak-anak, maukah kalian yang sudah percaya untuk terus dipimpin oleh Tuhan agar kita mau melakukan hal yang baik, yang benar agar hidup kita bagi Kristus? Mau ya anak-anak? Habatus, hidup aku bagi Kristus. Nah, untuk anak-anak yang mau menerima anugerah cinta kasih Tuhan, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami diingatkan untuk kami dapat melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami tidak melakukan kejahatan dan biarlah dalam setiap kehidupan kami mau memuliakan Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Habatus.